Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone ini masih mulus, masih kinclong ya. Dan kebetulan ini dari brand Xiaomi ya, Xiaomi Redmi 8. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman tentang keseharian saya sebagai teknisi handphone. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman, kita akan membahas masalah segel. Handphone ini masih mulus, masih kinclong. Apakah handphone ini belum pernah dibongkar ataupun sudah dibongkar ya? Jadi kita akan membahas masalah segel. Dan sebelum kita bongkar, kita siapkan alatnya. Di sini kita butuhkan jarum pentol, kemudian tusuk gigi atau tusuk SIM tray dan peralatan lainnya yang seperti biasa kita gunakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita buka SIM tray-nya dan kemudian kita bongkar HP-nya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman. Apakah handphone yang masih bersegel itu menjamin bahwa handphone ini belum pernah dibongkar? Jadi yang kita akan bahas seperti itu ya. Dan kita contohkan saja, ini handphone Redmi 8. Posisinya masih mulus, masih kinclong, dan dalemannya masih tersegel ya. Jadi kita akan membahas segel saja. Ini buat pengalaman, buat menambah wawasan saja, khususnya buat teman-teman teknisi pemula. Oke, bisa kita perhatikan penutup dari mesin bagian atas masih tersegel, penutup papan UI bawah masih tersegel, dan segelnya masih segel resmi dari brand Xiaomi ya. Ini segelnya masih segel asli, yang bawah juga ya. Jadi handphone ini masih mulus, masih kinclong, dan masih bersegel. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah handphone yang masih tersegel ini terjamin bahwa handphone ini belum pernah dibongkar ya? Jadi kita akan coba ya, kita gunakan jarum seperti ini, kita akan lepaskan segelnya pelan-pelan. Jadi segel ini mudah kita lepaskan ya, seperti ini. Dan kita lepaskan tanpa sobek ataupun retak, segelnya masih utuh. Dan ini cukup mudah sekali dengan cara kita kletek saja seperti ini ya, gunakan jarum. Ini segelnya masih belum sobek ya, masih utuh. Kita letakkan saja di sini. Ya, kemudian kita akan lepaskan segel yang bawah. Jadi khususnya untuk segel-segel yang ukurannya kecil atau ukurannya ini sebesar ukuran dari baut dan yang biasanya menempel di atas baut, ini menjamin, apakah menjamin ketika handphone ini masih bersegel itu handphonenya belum pernah dibongkar ataupun diservis? Oke, kita lanjut, kita akan bongkar penutup atasnya. Jadi silakan saja teman-teman boleh koreksi, dianalisa sendiri tentang segel ini. Tentang segel handphone sekarang kebanyakan ukurannya itu kecil, hanya menempel di atas baut saja ya. Oke, kita langsung bongkar saja. Dan sekedar untuk tambahan saja, jadi handphone ini punya orang. Handphone ini memang harus kita bongkar karena ada kerusakan kecil ya, harus kita bongkar walaupun handphone ini masih hidup ya. Tetapi memang nantinya harus kita bongkar dan harus kita servis. Tetapi ini hanya buat contoh saja ya. Sekali lagi bukan karena konten, jadi saya mengacak-ngacak handphone orang ya. Jadi sekali lagi handphone ini juga nanti akan kita servis, akan kita bongkar. Tetapi ini buat pengalaman saja, buat nambah wawasan buat teman-teman, bahwasanya
Di sini banyak pertanyaan, apakah handphone yang tersegel itu terjamin bahwa handphone ini belum pernah dibongkar ataupun diservis? Itu biasanya pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang biasanya membeli handphone second. Dengan handphonenya bersegel, dia bangga bahwa handphonenya ini sudah dipastikan belum pernah dibongkar ataupun diservis. Oke, kita akan rapikan kembali dan anggap saja handphone ini sebelumnya sudah kita servis, dan setelah kita servis biasanya kita rapikan kembali dan kita baut ya. Jadi ini sebagai contoh saja, anggap saja tadi udah kita bongkar, udah kita servis sesuai dengan kerusakan handphone ini, kemudian kita rapikan kembali dan kita baut, dan nanti kita akan tempel kembali segelnya ya. Kita tunggu. Jadi biasanya teman-teman yang suka membeli handphone second itu dia berpatokan dari segel. Kalau segelnya masih bagus berarti handphonenya masih bagus, belum pernah dibongkar atau diservis. Oke, setelah kita baut ini kita akan tempel kembali atau kita pasang kembali segelnya ya. Kita posisikan saja di atas baut, kemudian kita kasih tekanan sedikit saja, dan segelnya sudah terpasang dengan rapi tanpa cacat ya. Kemudian yang bawah, anggap saja yang bawah juga sudah kita bongkar tadi ya. Ini sebagai contoh saja, walaupun yang bawah tidak kita bongkar, kita langsung pasang lagi segelnya. Jadi segelnya ini mudah dilepas dan mudah ditempel kembali ya. Jadi buat teman-teman coba koreksi sendiri, apakah dengan segel yang kecil yang sebatas ukuran baut ini aman ya. Saya kira ini tidak aman. Oke, bisa terlihat segelnya masih utuh, masih mulus, handphonenya juga masih mulus, dan ini biasanya kita tidak mengira bahwa handphone ini pernah dibongkar ataupun diservis ya. Ini masih mulus semua. Kita perlihatkan sekali lagi, segelnya sudah terpasang ya, handphonenya juga masih mulus, segelnya masih utuh, masih kinclong ya. Oke, jadi inti dari semua ini yang saya katakan adalah untuk segel yang ukurannya kecil, ukurannya di atas baut atau yang biasanya ditempel di atas baut, ini tidak menjamin bahwa ketika handphone ini masih bersegel itu handphonenya masih bagus, masih belum pernah dibongkar ataupun belum pernah diservis. Itu saya kira tidak menjamin ya, walaupun handphonenya masih kinclong, masih mulus, masih bersegel, dan tentunya itu tidak menjamin kalau handphone ini belum pernah diservis ataupun dibongkar ya. Handphone ini masih hidup, tetapi memang ada kerusakan kecil yang harus kita servis. Tetapi nanti setelah konten ini jadi, kita akan lanjut servis handphone ini. Oke, sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart, semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam opreker handphone.